Halo guys, welcome back to Korean Amit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, jadi di video kali ini aku mau menyampaikan isi pesan yang dibuat sama Grizzly di YouTube. Jadi di Instagram, di Twitter pasti udah beredar infonya apa, tapi biar lebih lengkapnya tak jelaskan di video dan juga daripada membaca, nonton video kan lebih mudah. Tapi sebelum tak mulai video kali ini, satu hal yang cukup menarik di sini adalah reaksi dari fans luar negeri sama dalam negeri itu cukup beda. Reaksi fans luar negeri terkesan cukup banyak yang nggak suka sama Grizzly. Jadi bukan masalah nggak suka Isuman, tapi nggak suka Grizzly-nya dulu sehingga kayak nggak percaya apa yang disampaikan Grizzly. Kesannya kayak gitu. Di Korea sendiri kesannya ada yang sependapat sama fans luar negeri. Tapi kalau dilihat keseluruhan, kesannya lebih kayak Grizzly ya biasa, nggak ada image positif negatif atau gimana. Sedangkan Isuman ini terkesan agak negatif karena dia pernah bilang kayak kita harus membantu Cina untuk menjadi nomor satu gitu, sehingga warga Korea kayak oh ini orang pro Cina bukan Korea gitu ya, sempat ada masalah kayak gitu juga. Jadi kalau dilihat dari reaksi komennya ini beda banget, apalagi aku ngeliat di Instagram komen-komen bahasa Indonesia tuh wah kayak nggak ada yang percaya sama Grizzly, kayak nggak suka banget sama Grizzly. Tetapi di satu sisi yang cukup aneh juga yaitu kenapa Grizzly itu sampai membuat video gini di channel YouTube pribadinya. Ya, kenapa nggak langsung lapor ke pemerintah atau ke pihak yang bersangkutan, kenapa dia memilih ke arah publik, ini juga perlu dipertanyakan. Ini merupakan pendapat yang disampaikan sama Grizzly, jadi mari tak ceritakan. Oke, Grizzly ini bilang kalau dia itu ada 14 hal yang ingin dia sampaikan melalui YouTube ini, dan ini merupakan video pertama. Dan ini kita nggak tahu apakah benar atau salah, tapi kalau misalnya ini benar, yang mendapat masalah tentunya Isuman dan juga petinggi-petinggi di SM, karena bagaimanapun dia merupakan bagian dari SM, jadi dari CEO sampai beberapa orang yang jabatannya lumayan tinggi pasti juga kena masalah. Jadi sebenarnya ini merupakan perang untuk semua orang di SM. Nah, pokoknya dia bilang dia ada 14 hal yang ingin disampaikan. Dan di video kali ini, aku bakal menyampaikan 3 poin yang dia sampaikan. Karena dia baru buka 3 poin. Poin pertama yang dia sampaikan adalah poin nomor 4, berhubungan dengan CTP. CTP ini apa? Mungkin yang udah nonton video-video sebelumnya, udah tahu. Like Planning itu adalah perusahaan 100% yang dimiliki oleh Isuman, dan SM itu memberikan 6% ataupun ya sekian persen dari omsetnya SM ke Like Planning. Jadi SM mau rugi nggak rugi, yang penting kalau ada omset itu harus ngasih persentase ke Like Planning. Oke. Nah, pokoknya ada masalah ini dan juga ini sempat menjadi masalah. Dan kemarin waktu dibeli sama Hype, sahamnya Isuman dibeli sama Hype, Hype itu juga menuliskan di kontraknya. Oke, jadi aku tengah-tengah ngedit ada tambahan, jadi mau tak tambahin di sini aja. Jadi gini, di kontraknya kemarin tertulis bahwa dengan pembelian sahamnya Isuman oleh Hype, 3 tahun ke depan Isuman tidak boleh beraktivitas sebagai produser di SM, oke, di dalam negeri. Tapi tidak ada larangan untuk luar negeri gitu. Nah, Lee Sung Soo ini bilang, nah ini kenapa kayak gini? Nah gitu. Sedangkan hari ini ternyata juga langsung dijawab dari pihaknya Hype bahwa ya kita nggak ngerti untuk masalah CTV ini, tapi berdasarkan kontrak kita, kalau misalnya ada hal seperti itu, hal-hal seperti itu juga harus dihentikan. Ya, jadi pihak Hype bilang, ya mungkin kita nggak tahu, tapi kalau berdasarkan kontrak yang udah kita buat, tidak ada royalti yang bisa bocor dari SM keluar. Ya, itu yang disampaikan. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang disampaikan Lee Sung Soo adalah jadi ada satu perusahaan yang didirikan di Hong Kong oleh Isuman, 100% kepemilikan Isuman dengan dana 1 juta dolar, yaitu sekitar 10 miliar, 15 miliar rupiahan. Nah, ini apa? Ini merupakan Like Planning yang ada di luar negeri, jadi nggak ada bedanya katanya. Jadi kayak Wavy, Aespa, sama Super M, mereka ini untuk mendistribusi lagu, mereka ini kontrak sama beberapa perusahaan. Nah, beberapa perusahaan ini, mereka ini ngasih uangnya bukan ke SM, tapi kontraknya itu ada 2. Yang 6% itu diberikan kepada CTV yang ada di Hong Kong, sedangkan sisanya ini adalah ke SM. Dan kalau Lee Sung Soo bilangnya ini adalah salah satu cara tipikalnya untuk menghindari pajak. Karena kalau misalnya masuk ke SM dulu lalu 6%-nya dikirim ke Hong Kong, pemerintah Korea kan tahu 6% dari luar negeri ini dikirim kembali ke luar negeri ke perusahaan siapa? Oh, punya Isuman, berarti Isuman kena pajak. Ya, tapi kalau misalnya dibagi dulu dari luar negeri, ini nggak bisa dilacak sehingga ini terkesan kayak menghindari pajak. Dan juga dia menambahkan Hype yang membeli sahamnya Isuman kemarin.
kedua, di akhir tahun lalu 2022, Light Planning yang ada di Korea sama SM itu emang udah pecah kontraknya. Oke, kontraknya sudah berhenti. Dan setelah itu SM juga merencanakan untuk menggunakan ataupun mengadopsi sistem multi produser. Jadi aespa ada satu produser, lalu tim apa ada satu produser, NCT mungkin ada satu produser, kayak gitu biar konsep masing-masing itu tetap bisa berlanjut, bukan dari isuman satu orang ke banyak tim. Oke. Nah, di tengah mereka mempersiapkan itu, semua ini batal karena kalau katanya Lee Sung-soo, oke, katanya Lee Sung-soo, Isuman itu pengen menambah keuntungan pribadinya, dan untuk itu dia melakukan beberapa hal ini. Jadi ya dia ini ada beberapa permintaan. Yang pertama, dia itu meminta para artis untuk bilang kalau SM itu butuh Isuman. Jadi kita itu nggak bisa tanpa Isuman. Dia itu minta artis-artisnya bilang kayak gini untuk menggerakkan media. Oke. Lalu dia itu juga menggerakkan beberapa petinggi di dalam perusahaan, sehingga kalau ada yang nggak nurut sama ataupun nggak setuju sama arahannya Isuman, itu dibilang kayak, lu kan perusahaan kita nggak bagus gara-gara kamu nggak mau dengar Isuman. Ya, jadi jadi dia juga memecah belah internal politik katanya, dan juga dia minta adanya kontrak tambahan antar Isuman dengan SM sebagai konsultan. Ya, karena Light Planning udah berhenti, mungkin dia mau fee tambahan lagi, dia mau kontrak konsultan, katanya kayak gitu. Lalu dia juga meminta kedepannya aktivitas luar negeri itu semua kontraknya sama CTB. Kayak gitu. Dan beberapa poin yang menurutku lumayan mengagetkan adalah Isuman bilang gini, karena tahun lalu Isuman udah nggak ikut campur Q1, kuarter 1, Januari, Februari, Maret tahun 2023 itu jangan dibuat pendapatan ataupun omsetnya naik, dibuat turun aja. Jadi semua album-album yang disiapkan jangan dirilis di kuarter pertama, dirilis di kuarter kedua aja, yaitu April, Mei, Juni. Ya, yang berarti sebenarnya Isuman itu masih memiliki banyak pengaruh terhadap SM. Nah, poin yang berikutnya adalah poin nomor 14. Dia itu bilang bahwa Isuman ini akhir-akhir ini suka menggunakan keyword-keyword kayak sustainability, menanam pohon, melakukan audisi di luar negeri, producing musik di luar negeri, lalu membuat kayak music entertainment, kayak music city, kayak satu gedung di luar negeri yang ada hubungannya sama SM gitu. Dan ini bertujuan untuk memberitahu K-culture ke banyak negara. Nah, Lee Sung-soo bilang, emang kelihatannya bagus, tapi di balik ini semua ada keinginan lain yang dimiliki oleh Isuman katanya. Jadi kalau menurut Lee Sung-soo, katanya Lee Sung-soo, menanam pohon, terus juga semua ini nggak ada hubungan langsung sama K-pop. Sedangkan Isuman itu memaksakan konsep-konsep ini, dan bahkan dia itu meminta artis-artis SM itu untuk tidak membuat jadwal ke luar negeri atau jadwal-jadwal lainnya, biar waktu Isuman itu membuat SM Town konser ataupun acara-acara SM Town di luar negeri, semua artis-artisnya siap. Di balik semua ini sebenarnya tujuan utama dari Isuman, kalau katanya Lee Sung-soo, adalah melakukan bisnis real estate yang nantinya itu menjadi music city, dan di situ kalau katanya Lee Sung-soo, Isuman itu juga merencanakan untuk membuat bisnis kasino di dalamnya. Yang kalau misalnya ini benar, sungguhan ini kurang bagus karena fans-fansnya SM kan ya kebanyakan masih anak-anak muda kan ya. Kalau misalnya ini benar, pastinya nggak bagus, tapi kita nggak tahu apa ini benar atau tidak. Dan juga dia menambahkan, biar yang datang itu lebih menikmati lagi, yuk kita perlu melegalkan marijuana, ganja. Nah, katanya gitu. Jadi itu yang disampaikan, dan ini juga menyenggol hype. Dia bilang, masa hype nggak tahu semua ini, atau hype itu pura-pura nggak tahu tentang semua ini. Dan di akhir video dia itu juga menambahkan alasan kenapa aespa itu telat comeback. Jadi sebenarnya aespa itu rencananya comeback di tanggal 20 Februari, dan juga konsernya dibuka pada tanggal 25 dan 26. Tapi semua ini batal karena katanya ya, Isuman itu merencanakan satu acara yang namanya Sustainability Forum. Ini di search di Google ternyata memang ada, yang memanggil setiap leader untuk melakukan sebuah acara dan juga membuat project lagu The Cure. Ini kalau dibuka di YouTube juga ada. Nah, pokoknya gitu, pokoknya Isuman itu terus pengen menggunakan kata-kata kayak menanam pohon lah, gini ini, dan memaksakan tim yang bikin musik itu untuk menambahkan lirik kayak menanam pohon di dalam lagunya. Dan ini kalau katanya Lee Sung-soo, ini cukup fatal, apalagi untuk aespa yang memiliki konsep sangat jelas yang nggak ada hubungannya sama pohon. Ya, tapi katanya Isuman itu memaksakan sampai aespa itu cukup sedih dan bahkan nangis katanya. Oke.
Dan diakibatkan itu katanya semua staff itu mengalami kesusahan, kayak harus melakukan misi yang tidak bisa mereka selesaikan, ya sehingga albumnya itu batal untuk dirilis, makanya tidak comeback sesuai rencana. Tapi mereka itu katanya tetap merencanakan untuk comeback, jadi mohon dukungan katanya untuk aespa. Dan di pesan terakhir dia itu bilang mohon lindungi SM. Jujur, aku sendiri mempertanyakan kenapa Lee Seong Soo membuat video kayak gini di channel YouTube pribadinya. Udah gitu, kalau menurutku ya penataan videonya, bajunya juga kurang profesional. Videonya kayak terkesan gimana gitu. Padahal CEO-nya entertainment kayaknya videonya bisa lebih profesional. Udah gitu sengaja mungkin ya pakai bajunya NCT 127. Apakah ini untuk mendapatkan dukungan? Kita nggak tahu. Tapi nggak tahu atau dia pengen menunjukkan bahwa dalam kondisi gini aku ini lagi bingung, lagi bener-bener apa adanya, yang bisa terpikirkan adalah menyampaikan semua ini kepada publik atau gimana. Jadi cukup membingungkan. Untuk di Korea sendiri ini cuma menjadi kayak satu berita tambahan yang membuat orang-orang semakin pengen tahu bagaimana SM ini ke depannya, arah geraknya itu bakal kayak gimana. Dan tentunya kita semua nggak tahu apa semua ini benar, dan kalaupun benar, apakah bisa dibuktikan di sidang ya, atau di kehakiman, itu juga menjadi itu juga menjadi pertanyaan. Dan semakin lama yang terkesan itu gini, emang Isuman itu hebat banget dalam membuat lagu, terus membuat konsep itu bagus banget, cuman mungkin di masalah bisnis ada sedikit permasalahan. Nggak tahu ya Lee Seong Soo ini apakah benar-benar CEO yang bagus atau gimana, ataupun dia sebagai CEO memiliki misi yang lain. Karena bisa jadi di bisnis ya, misalnya CEO itu kan digaji juga. CEO dibilang, oke, kalau kamu di tahun ini bisa mencapai omset segini, kamu tak kasih gaji 3 kali lipat. Sungguhan CEO itu bisa mendapatkan tawaran gitu, ataupun insentifnya 500 kali lipat. Dan di sini CEO itu kadang menghadap beberapa cara. Ada juga yang membuat pendapatannya itu benar-benar naik jangka panjang. Ada juga yang membuat pendapatannya itu terkesan naik, dan setelah dia dapat bonus, dia mungkin keluar dari perusahaan, perusahaannya hancur. Jadi kita semua, aku juga nggak tahu. Tapi yang namanya CEO, dia itu memang ada tugas, tapi kita nggak tahu apakah dia itu menyelesaikan tugas yang dampaknya itu positif untuk jangka panjang atau negatif untuk jangka panjang. Ya. Dan juga kemarin aku baca-baca, SM sama Hype ini kan ini ya perusahaan nomor 1 2 untuk entertainment. Jadi kalau gabung jadi satu gitu kayaknya nggak bisa, karena nanti jadi monopoli gitu ya, meskipun nanti Hype beli. Jadi terkesan mereka ini masih kayak apa ya, berjalan sendiri-sendiri sebagai Hype, sebagai SM, cuman sahamnya dimiliki sama Hype. Ya, cuman kayak gitu. Yap, kayaknya infonya sejauh itu. Jadi terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.